Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini Jumat tanggal 19 Maret. Kembali renungan firman Allah kita akan baca bersama-sama yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-17, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca bersama-sama. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Jelas dalam pembacaan kita mengisahkan bagaimana 10 orang kusta yang datang kepada Yesus dan berkata sambil berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Apa yang Yesus jawab? Yesus tidak mengatakan bahwa sembuh, tapi Yesus katakan di dalam ayat yang ke-14, Yesus memandang kepada ke-10 orang kusta dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di jalan, mereka menjadi tahir. Mengapa Yesus harus sampaikan kepada ke-10 orang kusta itu, "Pergilah kepada imam-imam"? Supaya imam dapat melihat. Karena dalam aturan bangsa Israel, orang kusta itu dapat dikatakan tahir ketika imam-imam telah melihat keadaan mereka dan imam-imam punya keputusan bahwa mereka telah tahir. Dan ada aturan-aturan yang orang kusta yang sudah sembuh harus laksanakan itu. Itu dapat dibaca di dalam Imamat pasal 14. Di situ saudara bisa baca dan melihat ada aturan-aturan. Tetapi Yesus hanya berkata kepada mereka, "Pergi, perlihatkan dirimu." Yesus tidak berkata bahwa engkau sudah sembuh, tetapi pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sudah sembuh, menjadi tahir. Nah, di sini kita lihat ada satu orang yang menyadari akan dirinya. Dia punya karakter, punya sifat. Dalam ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada rasa ucapan syukur apa yang ia telah alami. Ada rasa, ada sifat, karakter
yang baik. Dan Yesus sebut di sini dalam ayat yang ke-16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur. Kepadanya orang itu adalah seorang Samaria. Yesus sebut bahwa justru yang datang tersungkur, yang datang mengucap syukur, berterima kasih kepada Yesus, justru orang Samaria yang dikatakan orang asing, orang yang tidak bersahabat. Tapi mengapa Yesus harus sampaikan ini? Menunjukkan kepada sifat manusia bahwa ada 9 orang kusta yang sudah sembuh, tetapi tidak mengucap syukur, tidak datang memuliakan Allah. Beda dengan orang Samaria ini, satu orang yang dia tersungkur, ada rasa ucapan syukur, tersungkur di kaki Yesus. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di dalam 2 Timotius pasal 3 jelas diingatkan kepada kita semua bagaimana memang keadaan akhir zaman. Keadaan akhir zaman dikatakan demikian, ketahuilah, 2 Timotius pasal 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu apa berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi memang keadaan manusia pada akhir zaman ternyata ini yang sedang dihadapi. Manusia mencintai dirinya sendiri dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Kiranya kita semua menyadari kalau sampai saat ini saya, saudara, kita semua boleh ada sampai saat ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, kita bisa bekerja, kita bisa membuka usaha, anak-anak bisa bersekolah walaupun di rumah. Tapi mari kita ada rasa ucapan syukur bahwa semuanya itu karena Tuhan. Kita hidup oleh karena anugerahnya. Dalam ayat yang ke-18 dalam Lukas pasal 17 tadi dikatakan demikian, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ada pertanyaan dari Yesus, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain disebut daripada orang asing ini? Inilah perbedaan satu, walaupun dia dikatakan orang asing, tapi dia memiliki karakter yang tahu berterima kasih, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, orang asing ini bukan hanya menerima kesembuhan tahir dari penyakitnya, tapi dalam ayat yang ke-19 dikatakan, lalu ia berkata kepada orang itu, Yesus yang berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan hanya tahir, tapi jiwanya pun diselamatkan. Dia memperoleh keselamatan jiwa karena dia beriman, dia tahu mengucap syukur. Segala sesuatu apa yang kita telah peroleh dari Tuhan, begitu banyak berkat-berkat Tuhan, bukan hanya berkat jasmani, berkat-berkat rohani yang kita alami di dalam kedewasaan rohani kita. Ada memang kita hadapi begitu banyak tantangan, pergumulan-pergumulan, tapi Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Tuhan memberikan kita selalu jalan keluar kemenangan, bahkan yang bekerja luar biasa, Tuhan selalu ada. Tuhan campur tangan di dalam pekerjaan, bahkan juga
Tuhan selalu menyatakan janjinya bagi setiap orang yang percaya dan setia kepadanya. Maka Tuhan selalu menyatakan pertolongannya. Ya, banyak yang berhasil, banyak yang naik pangkat, ya, banyak yang benar-benar sukses dalam pekerjaannya, jenjangnya ya, naik. Demikian juga dalam usaha-usaha. Biarlah di hari yang baru ini, di pagi hari ini, jangan lupa untuk datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Bukan hanya sekedar kita katakan berterima kasih, tapi kita mau tersungkur. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam rumah tangga kita masing-masing. Bahkan umat-umat Tuhan yang bekerja, yang berusaha, ya, dalam berdagang mungkin, bahkan anak-anak dalam studi, ya, Tuhan buat selalu berhasil. Hiduplah senantiasa takut Tuhan. Biarlah hati kita ini selalu mau mengucap syukur, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh bangun di hari yang baru ini, kami boleh semua sehat kuat di dalam Engkau. Bahkan juga ya Tuhan, kami boleh alami, rasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam pendidikan anak-anak, bahkan seisi rumah tangga kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Banyak hal yang telah kami alami ya Tuhan, bahwa Engkau setia kepada janji-Mu. Sebab itu di hari yang baru ini, kembali kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakini ini Allah selalu ada beserta dengan kami semuanya. Terpuji hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini, hari Jumat, adalah merupakan hari doa puasa kita bersama. Sebab itu doa akan dilangsungkan di rumah kita masing-masing mulai pada jam 1 siang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.